lagi dengan merawat batik menjaga Indonesia. Diskusi kita pada hari ini akan lagi-lagi menampilkan tokoh idola kita ya, tokoh batiknya orang Bogor gitu ya. Ada Teh Ratna Handayani, Sri Ratna Handayani. Diskusi kita pada sore hari ini akan membahas tentang filosofi batik. Apa sih filosofi batik yang dimiliki oleh batik Handayani Gelis? Kita akan sama-sama kupas diskusi kita pada sore hari ini tentang, nih saya aja udah keren nih, udah pakai batik ini. Batik apa ini dah? Nah, jadi nanti kita akan undang Teh Ratna ya untuk bicara soal filosofi batik. Sehat Teh Ratna? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih, senang jadi ngobrol lagi kita. Iya, ketemu lagi nih episode kita yang kedua ya. Jadi di episode yang kedua ini spesially kupas semua batik Handayani. Banyak ya, di episode sebelumnya kita tahu ada 200 jenis bahkan lebih ya Teh ya. 25, kurang lebih 225. 225, kebayang nggak sih dari 2011 sampai 2024 tuh 225 dan semua batiknya itu udah dipatenkan, udah ada hak paten by Batik Handayani Gelis. Nah, tapi hari ini kita nggak banyak-banyak nih. Dikasih apa ya, yang spesialnya dulu dari Batik Handayani. Kita punya apa nih Teh? Hari ini kita punya ini nih yang aku pakai sama ya? Angkot. Oh, batik aja ada angkot loh, gimana coba itu? Kemudian ini juga bestseller yang dibawa hari ini. Ini ada Kijang Papasangan. Kijang Papasangan. Ya, Kijang Papasangan. Kemudian ini ada satu nih yang merah nih. Ada Tilu Sauyunan. Tilu Sauyunan ini motif pertama dari Batik Handayani Gelis pertama kali dan pertama kali juga yang mendapat sertifikat hak paten. Kemudian ini ada Patepung Lawung. Ini batik tulis. Ini juga bestseller. Tulis itu ya. Ini tulis ya, dan yang ini ada Bogor Pisan. Oke. Itu ya. Ada Teh Ratna bawa 5. Ya 5 ya Teh ya. Hari ini 5 dulu. Di diskusi kita sore hari ini ada 5. Kita akan kupas tuntas tentang batik Handayani Gelis dan boleh kita mulai dari mana dulu nih Teh? Dari angkot. Dari yang pertama dulu kali ya. Oh, yang pertama ini, ya. Keunggulan ini. Keunggulan. Ini especially first production batik Handayani Gelis. Oke. Boleh cerita dikit gimana ini tercipta gitu ya. Jadi waktu mulai membatik, karena di daerah lain kan punya motif khusus ya yang mencirikan kearifan lokal mereka, kemudian bahasa mereka, budaya mereka, dan jadi saya juga nyarinya jalan-jalan ke kota Bogor. Di Bogor itu ada kebun raya. Orang Bogor jalan-jalan di Bogor tuh. Iya, tapi jalan-jalannya serius gitu. Karena ngamatin nyari ide. Ke kebun raya, ke pasar, pasar yang disuruh. Berarti itu 2011 ya Teh ya? 2011. Kemudian, cari-cari buku juga tentang sejarah Bogor. Ratna ini suka baca nih kayaknya. Ternyata ya. Kemudian sejarah Bogor, peribahasanya Bogor, kemudian apa-apa yang berbau dengan Bogor deh. Sejarah. Nah, ini adalah yang pertama di. Kenapa ini Teh? Kenapa ini? Karena ini adalah ide yang kling gitu ya, yang pertama muncul. Ini ada khas Kebun Raya Bogor. Kalau orang ke Bogor, ke Kebun Raya Bogor kan pikirnya langsung bunga bangkai gitu. Jadi bunga bangkai khas Bogor itu adalah Amarpapullus titanum. Dan di sini ada daun tales dan di sini ada kujang. Oke. Jadi ada 3. Talas, bunga rafflesia, apa tadi namanya Teh? Amarpapullus titanum kalau yang Bogor punya. Kalau rafflesia kan punya Bengkulu ya. Iya. Dan ada jenis ini cuma ada di Kebun Raya Bogor ya. Spesifiknya di Kebun Raya Bogor. Talas, daun talas, sama satu lagi kujang. Iya. Nah, 3 ya. Tapi memang iya ya, begitu kita turun nih di Baranang Siang sebelum ada tol Sentul, belok kanan tuh kita pasti ketemu Tugu Kujang. Sekarang ketemu Tugu Kujang di Batik, itu kan keren banget ya. Itu ada juga nanti di. Nah, jadi begitu turun Kujang, terus belok lagi Kebun Raya, sepanjang situ banyak yang jual talas. Nah, itu di talasnya muncul juga tuh di sini tuh. Ini daunnya. Daunnya doang ya, nggak talasnya. Talasnya nanti ada di sini di Bogor Pisang. Oke. Terus ada daun talas,
atas, terus masuk lagi ada gerbang kebun raya, kita ketemu deh tuh Rafflesianya. Jadi ini lengkap ya Teh ya. Terus gimana ide itu muncul sampai dia dituliskan di kain batik itu tuh siapa ya, pelaku utamanya siapa itu? Iya. Kebetulan anak kan bisa desain ya, jadi dari sekolah desain. Nah di situ diskusi mana nih yang pas. Dan ada salah satu patternnya batik itu yang lereng miring. Jadi di sini dituangkanlah si kujang ini, senjata tradisionalnya Jawa Barat ini miring. Kemudian berarti ini kita masuk, kita di awal di pattern pertama Handen Iglis ini kita pakainya lereng kujang. Nah itu mulai di sana. Setelah kita dapat ide bikin namanya apa nih? Nah kujang belum ada nama nih, masih kujangnya doang ya. Kujang, kemudian ada tadi ada tiga kan, sini ada 1, 2, 3. Berarti tilu. Berarti tilu apalagi nih? Karena bareng-bareng sauyunan. Jadi tilu sauyunan. Jadi bertiga bareng-bareng gitu ya. Artinya tiga sauyunan itu bertiga bareng-bareng gitu ya. Dan harus ada filosofinya, ada maknanya, karena biar lebih ada nilainya gitu. Jadi ini dikaitkan dengan Bogor, bahwa kota Bogor itu terkenal seperti bunga besarnya, kemudian masyarakatnya ramah seperti daun tales, karena daun tales itu kan kalau dia langsung jatuh ke tanah gitu kan arahnya. Landai dia. Melandai. Kemudian masyarakatnya ramah seperti daun tales, tapi juga masyarakatnya penduduknya kuat seperti kujang. Jadi ini filosofinya ya. Masyarakatnya kuat seperti kujang dan friendly seperti daun talas. Terus Rafflesianya Teh? Terkenal. Ikon Bogornya itu sendiri ya. Jadi tiga sauyunan itu wujudlah melalui batik ini. Itu yang cantik pertama Teteh itu. Iya, pertama bikin istilahnya ini tulis ya Teh ya? Ini cap. Cap ya. Ini cap. Jadi dicoba dulu di kain putih, terus begitu jadi berapa lama tuh ilhamnya muncul tuh? Cepet kok ya. Antara setelah pattern jadi itu mungkin seminggu. Karena waktu itu fokus mau memaknai, mau memberi nama kan. Jadi itu cepet kok. Jadi begitu selesai kursus di Museum Tekstil, pulang-pulang udah jalan-jalan, sekarang jadilah karya batiknya. Begitu jadi ternyata bagus juga kok, tilu sauyunan ini wujudnya begini ya. Ini jadi salah satu bestseller. Bestseller ya 2011. Dan siapa Teh pertama kali yang menggunakan batik ini dulu? Ingat waktu itu. Jadi begitu saya tadi kan cerita ketemu orang-orang Dekranasda, 2 atau 3 hari kemudian Bu Wali Kota datang ke rumah. Pada saat itu masih di rumah produksinya. 2011 itu Pak Bima ya? Belum. Pak Bima. Pak Diani. Pak Diani, istri Pak Diani datang ke rumah nih, kan kaget juga dong. Orang siapa nih saya, tiba-tiba ada Bu Diani datang. Dan beliau langsung memesan motif tilu sauyunan 2 kodi. Waduh, jadi langsung kerja Rodi itu. Jadi di situ ada energi kan, ada suntikan energi. Berarti udah ada yang mau pesen nih, gitu kan wali kota lagi gitu kan. Dan itu untuk seragam, saat itu seragam untuk pengurus Dekranasda. Saya ingat warnanya hijau. Beliau minta dasar. Jadi ini ada corak-corak warna-warna lain. Warna-warna lain banyak. Jadi namanya tilu sauyunan, tapi ternyata warna-warnanya ada merah, ada hijau, ada macam-macam ya. Warna-warna yang cerah gitu ya, yang cerah. Yang untuk spesialnya ini pertama kali launching itu di warna apa Teh? Di warna merah. Warna merah ini ya, berarti memang ini ya. Merah. Nah, terus akhirnya dikeluarkan seri warna lain berdasarkan request ya. Nah, bisa. Jadi ini cap ya Teh ya, bukan tulis ya. Bukan. Nah, jadi ide dari tilu sauyunan ini muncul setelah diorder, terus kepikiran sampai dihakikan itu gimana ceritanya? Iya. Ini cerita ya, Teh Dewi ya. Jadi maaf ini tidak bermaksud menyinggung negara lain. Jadi pada saat itu 2011 awal setelah saya pameran di Botani, pameran di Bogor, saya ikut pameran main-main pameran di Malaysia. Di Malaysia di Kuala Lumpur. Kemudian saya beli batik di sana. Seneng dong karena di sana dapat batik Kuala Lumpur. Nah, saya bawa ke Indonesia, ternyata batik itu adalah motifnya Kalimantan Timur. Waduh. Iya.
Uh, Bu Ratna, ini motif Kalimantan Timur yang seperti bunga kenanga itu, yang kemudian disitulah mulai terfikir untuk bikin haki. Jadi jangan sampai ini batiknya diklaim milik orang lain, padahal ini tuh kita yang produksi pertama kali. Gitu. Jadi pertama saya juga ingin mereward dan ingin juga memberi kesadaran bahwa ini orang harus menghargai karya sebuah karya gitu ya kan, dan ide itu kan mahal ya Teh ya. Iya, katanya seperti itu. Jadi ini untuk batik Tilu Sauyunan, dia udah dicobain sama Bu Wali Kota, dan mungkin juga paling jauh kemana Teh jalan-jalannya si batik ini? Ke Jordan. Oh, ke Jordan sudah? Sudah ke Jordan. Ada beberapa loyal customer dari negara luar ya. Negara luar, dan senang Tilu Sauyunan. Pernah juga dibeli oleh salah satu desainer di Paris. Kemudian tapi setelah itu karena tahu ini ada hakinya, jadi pembeli artinya tidak, dia mencoba. Saya idenya ingin merepresentasikan batik Indonesia, dia bilang gitu. Jadi karena ini ada hakinya, jadi enak juga bawanya keluar, ini ada hak ciptanya loh gitu ya. Jadi waktu Teteh memproduksi batik Tilu Sauyunan ini berapa lama itu Teh waktunya sampai si batik ini jadi famous lah ya? Dia dikatakan idola juga ya, sempat menjadi idola ya dia. Karena ini batik pertama dan mungkin sekitar hanya 3-4 bulannya. Jadi udah langsung rame ya? Iya. 3-4 bulan langsung rame. Mereka menyebutnya kalau yang datang ke Sauyunan katanya. Ada Sauyunan nggak gitu? Sauyunan gitu. Tapi dari mulai Teteh produksi batik ini pertama kali setelah ikut pameran, ada produksi jenis lain nggak? Atau fokus ke sini karena udah famous? Tetap ide-ide itu terus lahir. Ide-ide itu terus lahir. Nah ini berarti ini 2011. Ya. Selanjutnya apa Teh? Selanjutnya Kijang Papasangan. Kijang Papasangan itu yang mana? Ini ada 2 kijang totol-totol khas Kota Bogor. Kita boleh lihat nggak Teh? Boleh. Kita bongkar ya, biar tahu nih teman-teman tahu. Mana kijangnya Teh? Ini. Oke, oh iya, ini berdua ya, hijau dan coklat. Ini kijang ya. Kijang. Nah kijang ini ada di Kebun Raya ya, tapi ternyata di batik juga ada. Oke, nah selanjutnya mungkin kita pengen tahu nih Teh, untuk yang kijang ini tuh kijang apa ini filosofinya harmoni alam, harmoni kehidupan. Waduh, harmoni alam, harmoni kehidupan, luar biasa. Ini bestseller untuk pasangan. Couple ya. Couple. Gimana sih Teh ceritanya? Ini 2011 juga atau? Ini 2012 sudah mulai. Kan saya kan 2011 itu kan Desember ya, ininya launchingnya. Jadi setelah 2 bulan kemudian muncullah Kijang Papasangan, dan filosofinya harmoni alam, harmoni kehidupan. Dan biasanya gini, kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke gerai, Bu, saya mau beliin untuk pasangan nih, untuk oleh-oleh. Mereka kan berkunjung ke Bogor. Saya sarankan motif ini. Kenapa? Katanya biasanya ibu-ibu tuh mau untuk bapak-bapaknya datang. Gini Bu, saya ajarin nih ceritanya. Waktu ibu menyampaikan gift ini, batik ini ke bapak, bilang ini motifnya Kijang Papasangan karena engkau adalah pasanganku. Asik. Jadi ada batiknya. Kenapa sih dia muncul ide bikin pasangan itu gimana dah? Yaitu pada saat pengamatan pembuatan ide itu kan ngelihat tuh batik ngeliatin kijang-kijang di Kebun Raya ya? di depan Istana Bogor kan. Kadang-kadang ada yang lagi makan berduaan, terus jalan lagi berdua, itu aja. Waktu timingnya pendek tapi membekas gitu. Kalau kijang sendiri lucu, tapi kalau kijang berdua lebih seru kali ya gitu. Oh gitu. Ini 2012. Nah, berapa lama sih Kijang Sauyunan ini sempat naik daunnya dia nih? Berapa ya? Ya mungkin hampir sama lah. Kadang-kadang begini, customer yang datang kan, Bu, mana nih yang motif baru gitu? Ada motif baru lagi nggak gitu? Jadi memang ternyata dari yang pertama, dari Kijang dari batik Sauyunan, dari Tilu Sauyunan itu Teteh terus termotivasi karena udah famous, termotivasi untuk membuat terus lagi, pada ide saat apa itu, lagi nih gitu ya. Iya.
Setelah itu kan ada lagi nih Bogor Pisan. Jadi ini tentang Bogor semuanya. Jadi di Bogor Pisan ini adalah ikon-ikon kota Bogor. Ini juga Apa aja tuh ikon kota Bogor itu kan yang tadi seperti tadi kan Kebun ada raya. kijang, Kijang. ada tales. Ini buah tales ya, buah talesnya. Oh, ini buahnya ya. Tadi Iya. daunnya, sekarang kijangnya. Iya. Oh iya, ini ada kapel nih kijangnya itu. Ya, ini kijang juga. Kemudian ada bunga, ada juga di serinya ada bunga besarnya. Di seri yang ini. Iya, di seri yang ini macam-macam dalamnya nih. Jadi ada angkot. Jadi serinya tuh varian banget, variannya lebih banyak. Ini 2012 juga. 2012. 2012 berarti ada 2 model ya. Ada tiga. Ada banyak sebetulnya ya. Ada banyak. Tapi yang famous itu iya. ini Bogor Pisan, Kijang Papasangan, sama satu lagi tuh yang tadi Tilu Sauyunan ya. itu 2011 ya. Iya, 2011. Ini 2 berarti kan. Kemudian ini munculnya di 2013. 2013. Ini kalau ini batik tulis. Oh, itu tulis ya. Pembuatannya lumayan lama untuk 1 lembar. Apa sih teh yang bedain batik tulis sama cap itu teh? Nah, batik tulis Kijang juga itu. iya, balik. Ini kijang juga karena ini kan penuh dengan identitas Ini kota Bogor. namanya apa teh? Ini namanya Patepung Lawung. Patepung Lawung. Oke. Kan. Nah, jadi keunikan batik itu depan belakangnya sama. Jadi kadang-kadang kita masih. Apa maksudnya Patepung Lawung? Nah, Patepung Lawung ini kan kita tahu di Bogor itu kita merasa semuanya nyaman ya. Iya. Udaranya Adem lah ya. nggak terlalu panas, kemudian makanannya juga enak, airnya juga bersih, kayak akan tanaman subur gitu ya. gitu kan. Semua bisa hidup. Dan kita kan merasa nyaman hidup di Bogor ini. Ini jadi saya ungkapan rasa terima kasih lah kita nih untuk Bogor ya, sudah memberikan kita penghidupan begitu ya. Nah, pada jadi yang Maha Kuasa. tapi kenapa harus kijang teh ininya, ikonnya di karena memang senternya Bogor ini kan memang kebun raya ya. Jadi ide ini juga dari kebun raya sebetulnya. Tanaman-tanaman yang ada di kebun raya ini kan pohon-pohon ya. Yang besar-besar yang ada di kebun raya. Iya. Kemudian di bawah ini ada tumbuhan paku-pakuan. Pakis ya. Pakis itu. Jadi Bogor ini di Bogor yang saya pernah dapat informasi ada 10.000 jenis spesies pakis. Makanya di sini ada Universitas Kebayang nggak sih, Pakuan. Bu Ratna sampai tahu loh di Bogor itu ada berapa spesies? 10.000. 10.000 pakis aja dia tahu. Berarti itu dia udah mempelajari banget tentang Bogor yang mau dia masukkan ke dalam batiknya. Jadi wajar ya kalau batik-batiknya Handayani Gelis itu memang semua tentang Bogor. Yang mau kenal Bogor pasti dia harus punya batik Handayani Gelis. Ini promosi nih teh, promosi. Iya. Nah, ini tadi yang ketiga ya. Kita udah Tilu Sauyunan, terus Kijang Papasangan, terus Bogor Pisan. Ini yang keempat. Yang Bogor Pisan tadi kayaknya belum detail deh teh. Masa? Bogor Pisan ini itu tuh idenya dapat dari mana? Kebun raya juga kan? Kebun ya? raya juga. Jadi pertama senternya memang di sekitar kebun raya itu. Itu keliling kebun raya berapa lama teh sampai hafal spesies pakis? Berapa lama itu mencari idenya? Jadi yang kebun raya tuh punya banyak ya? Zaman dulu uniknya di Bogor tuh kan masih ada bemo ya. Jadi Iya. Dulu ada bemo ya? Dulu ada bemo. Kita orang Bogor baru nih. Jadi senang bisa keliling kebun raya itu pakai bemo. Pakai bemo? Terus Tahun masuk ke berapa dalam itu, itu 2011 itu kan udah mulai pencarian ide itu kan di 2011. Ya berarti pusatnya ide-ide batik Handayani itu memang dari kebun raya Bogor ya. Memang ide-ide itu muncul dari situ. Ini tadi saya udah hafalin nih teh Tilu Sauyunan, Kijang Papasangan, Bogor Pisan. Ini yang keempat tadi ini namanya Patepung Lawung. Patepung Lawung. Ini yang batik tulis ya. Batik khusus untuk batik tulis. Yang satu lagi yang mau dikenalin adalah
Oh iya, Yang ini aku itu, pakai ini ya. yang Oh dipakai iya. sama Teh Dewi. Ih, tahu lah ini batik apa ini ya? angkot. Nah iya, Bogor itu terkenal sama angkotnya ribuan loh, angkot di Bogor itu ya. Kota sejuta angkot. Sejuta angkot. Jadi lainnya zaman kenapa dia bisa jadi batik itu Nah, gimana itu ceritanya Teh? Jadi di 2015 itu sudah ada suara-suara, wah angkot ini bakal hilang nih seperti bemo. Bemo itu rasanya hilangnya di 2012. Nggak sempat dibatikin ya bemo ya? Ada, tapi batik tulis nanti ada. Dan angkot ini lama-lama bakal hilang juga karena kemajuan zaman ya. Nah, maka terinspirasilah untuk membuat batik angkot. Angkot ini kan disayang tetapi juga dibenci, benar nggak sih? Iya. Kayaknya dia penuh ya Bogor tuh kalau sama angkot ya. Gimana gitu ya. Nah, itulah. Jadi sebelum hilang kita akan tetap lestarikan, kita akan abadikan. Yang original tuh kayaknya hijau. Memang angkot Bogor tuh banyak kan hijau ya, hijau sama biru ya. Ini tekniknya kan ini gampang dibuat, maksudnya bisa dihijau karena batik tulis. Oh ini tulis Teh? Tulis, kalau yang ini cap? Dicap. Jadi ada tulis ada cap ya kalau yang angkot ini ya? Dan ini juga bestseller loh. Oh. Jadi kalau ada yang datang ke gerai itu dibilang mau lihat batik angkot, mereka mulanya begidik dulu, ih nggak mau angkot. Tapi begitu udah kita lebarkan angkot, ih lucu juga ya Bu, katanya seperti itu. Jadi itu uniknya angkot kan. Angkot itu dibenci, ngangenin ya? Dibenci tapi ternyata disayang juga gitu, ternyata lucu juga gitu. Itulah ya Pak ya, khasnya Bogor ya. Iya ini. Nah, dan ini katanya jenis batik angkot ini juga sempat dijual bebas di luar ya Teh ya? Iya. Nah gimana tuh ceritanya tuh? Teteh maksudnya berikan reward untuk Bogor atau gimana sampai batik ini bisa dijual bebas di luar? Maksudnya dijual bebas di luar gimana? Dalam kaos, oke. Jadi tetap batik ditempelkan di kaos gitu. Karena bagaimanapun oleh Bogor ya? Iya. Karena bagaimanapun kan kita harus masuk ke segmen anak muda kan, anak muda nggak harus pakai, kalau mau pakai batik nggak harus pakai sebagai kemeja gitu. Bisa aja dengan kaos, makanya kita ambil potongan batik angkot tempel di kaos. Itu gimana ceritanya sampai dia muncul di kaos itu? Apa berarti kan batik Handayani itu kan semua produknya udah ada hakinya. Kalau dipakai sama yang lain apalagi dijual bebas pasti ada izin dong. Gimana itu ceritanya? Kalau yang sebetulnya yang memproduksi tetap kita sih. Oh, tetap kita, tapi dijual di bebas ya dalam bentuk kaos. Supaya ada dipasarkan lah ya. Nah, berarti ini kita punya pengalaman yang ini bagi kita tuh hal baru ya. Ternyata seorang Ratna Handayani itu dia terpikir bahwa batik itu harus digunakan oleh semua orang, sampai dia mikirin nih filosofi batik itu, setiap filosofi batik itu ada makna tersendiri, sampai anak muda pun dikasih peluang untuk bisa menggunakan batik. Jadi sama seperti yang saya gunakan pada hari ini, batik angkot, memang dia menjadi ikonik di kota Bogor, terutama kota Bogor ya, tapi secara keseluruhan orang-orang juga kenal kalau Bogor itu jutaan angkot ya, kota 1000 angkot ya. Nah jadi untuk batik Handayani Gelis ya, ide-ide yang ada di batik Handayani Gelis semuanya ada filosofi tersendiri, ada nilai-nilai yang memang mengandung identitas Bogor di dalamnya. Nah, untuk hari ini kita harus tutup ya diskusi kita, bahwa ternyata pelajaran yang kita ambil dari perjuangan seorang Ratna Handayani itu adalah bahwa ternyata merawat batik pasti akan merawat Indonesia. Jumpa lagi di episode yang akan datang bersama Batik Handayani Gelis.